Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes, kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa, kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985 dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Profesor Rektor UGM Ova Emilia itu menyatakan bahwa Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program sarjana muda. Walaupun dia ingin mengesankan lulus sarjana juga. Ya, jadi kan? Program sarjana muda, sarjana, lalu kemudian lulus sarjana di 5 November 1985. Nah, saya ingat sekali bahwa di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden gitu. Nah, itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pinter sekali kan Jokowi. Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hotman Paris ya, di dalam sidang kasus impor gula yang kemarin menyeret Tom Lembong. Nah, Hotman Paris kali ini ya menjadi kuasa hukum Tony Wijaya. Nah, Hotman Paris ya menanyakan kepada saksi mestinya Jokowi juga masuk penjara soalnya dia yang memerintah Tom Lembong melakukan impor gula. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes, kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa, kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati, hati nurani saya masih ada, walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke? Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini. Sini ya negara kita ini ya. Ya. Saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Jadi masyarakat bisa menilai ya Jokowi adalah dalang di balik kasus impor gula kemarin. Tetapi hakim dan jaksa tidak berdaya, artinya Jokowi masih punya power di Indonesia ini walaupun di bawah pemerintah Prabowo. Bahkan kasus relawannya atau pendukungnya Sylvester Matutina sampai sekarang pun ya belum ditangkap oleh kejaksaan. Sampai Said Didu mempertanyakan kenapa seorang Sylvester Matutina saja ya kejaksaan pun tidak berdaya untuk menangkap Sylvester. Jadi ada apa dengan penegakan hukum kita di Indonesia? Sehingga kita dipaksa percaya kepada mereka seperti polisi maupun kejaksaan. Aja gak berani. Artinya tidak salah kalau ada rakyat menduga bahwa ada kekuatan yang lebih besar. Dan itu menurut saya Pak Prabowo harus hilangkan kekuatan itu. Siapapun dia, nggak usah menduga-duga gitu kan. Nah, karena sangat sulit dibantah bahwa Kejaksaan Agung takut mengeksekusi kan. Sangat sulit dibantah. Sangat sulit dibantah. Jadi Kejaksaan Agung cari alasan apapun sangat sulit dibantah. Bahwa dan dia menyatakan sedang mengurus PK. Pengetahuan saya PK itu tidak menghalangi eksekusi. Dan sudah dikatakan juga oleh Kapus Penkum waktu itu. Ya, jadi menurut saya bersih-bersih Pak Prabowo ini kalau ini tidak diselesaikan, ini kan kasus tidak terlalu besar sebenarnya. Ya malah kalau saya saudaranya Sylvester, saya menyatakan udahlah demi bangsa dan negara, demi penegakan hukum, masuklah. Bahwa di dalam itu 1 hari 2 hari ada apa ya itu ini demi bangsa dan negara. Jadi, menurut saya ya karena kasihan kejaksaan, tapi saya juga kasihan kejaksaan. Masa sih kejaksaan mengorbankan diri hanya untuk 1 orang? Lembaga loh. Jadi lewat forum ini
Ya Jaksa Agung sehebat-hebatnya Bapak menangkap Reza Khalid, tapi tidak berani mengeksekusi suatu putusan yang sudah ingkrah, itu bisa hilang semua itu. Itu istilah saya, keberhasilan Kejaksaan Agung yang dipuji-puji sekarang bisa rusak dengan satu titik eksekusi saja yang bisa merusak itu semua, menghilangkan semua keberhasilan yang akan itu. Jadi itu saya pikir dia. Kalau Noel kenapa bisa kena? Hah? Noel. Kalau ini saya mau mengatakan ini, Noel ini istilah saya ini korupsi paling primitif. Paling primitif. Saya akan menjelaskan jenis korupsi yang terjadi itu ada 8 tingkatan dari paling canggih sampai paling primitif. Korupsi Noel ini tiba setingkat di atas tukang catut karcis di bioskop. Itu setingkat di atas itu aja. Nah, ya setara dengan sogokan maklar SIM di Melangweni, setingkat itu. Tapi saya katakan primitif tapi agak barbar, karena yang ini kan rakyat yang lebih ya setingkat juga barbarnya dengan korupsi kuota haji lah itu loh. Agak barbar. Nah, saya ingin agar publik paham, korupsi yang paling canggih ada 8 jenis tingkatan korupsi yang paling canggih, mulai paling canggih sampai paling primitif. Satu adalah kerjasama keuangan. Jadi jangan heran bahwa banyak sekali konsultan keuangan cepat sekali kaya, karena itu adalah tempat permainan korupsi paling gampang. Saya kasih contoh beginilah. Umpamanya BUMN butuh modal dari luar, maka berebutlah konsultan keuangan datang dengan berbagai tingkat suku bunga dan lain-lain, dan tidak bisa dibantah. Coba, itu bisa triliunan dan kita tidak tahu berapa kickbacknya. Kita nggak pernah bisa tahu. Nah, kita tahu semua teman-teman yang agak kaya raya ini itu di Indonesia sebagian besar bergerak di situ. Jadi maksudnya konsultan keuangan datang, lalu kemudian lembaga donor ngasih uang, dan lembaga keuangan dia juga mencarikan. Nah, dan seterusnya. Kita coba kalau saya kasih contoh, umpamanya dulu Freeport ngasih uang, cari uang untuk membeli Inalum mencari uang untuk BUMN mencari uang untuk membeli saham Freeport dengan bunga 5,8%. Itu kan tergantung mainnya. Nah, itu banyak sekali terjadi di BUMN. Banyak sekali terjadi di BUMN adalah mencari modal seperti itu. Jadi nyari pinjaman, main di bunga. Main di bunga. Nah, di utang di Indonesia juga kita harus cermati. Coba bunga utang yang dibikin oleh Menteri Keuangan itu kan 6,8% sekarang. 6,8% per tahun. Nah, negara lain 2-3%. Negara-negara lain setara sama kita. Oke. Ya. Nggak ada yang di atas 6,8. Kita 6,8. Nggak ada yang di atas 6,8. Negara lain. Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sepengetahuan saya. Nah, paling menarik kemarin itu lelang utang untuk Kangaroo Bond, yaitu mata uang Australia. Australia mengeluarkan utang itu bunganya selisihnya dengan kita itu 1% dengan mata uang yang sama. Nah, coba bayangkan, ini juga bisa sumber korupsi yang susah sekali dibuktikan. Saya katakan ini paling rumit, paling susah dibuktikan. Nah, contoh dengan adanya bunga yang lebih tinggi, maka negara membayarkan lebih mahal pasti. Jauh lebih mahal. Rakyat yang membayar. Dan dugaannya ada sesuatu di situ. Nah, maksud saya kalau mau korupsi di situ paling susah dibuktikan. Kalau ada korupsi. Kalau ada korupsi di situ susah dibuktikan. Nah, yang kedua itu adalah coba berkali-kali Menteri Keuangan itu menarik utang sangat melebihi kebutuhan. Sampai 400 triliun, 300 triliun. Melebihi kebutuhan. Artinya bisa aja terjadi negosiasi. Cepat ambil dong utang saya. Uang saya kan lumayan, 1 bulan di dalam, kalau 6% tinggi sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, sebelum pertama dulu ini karena bicara ini, ada komentar nggak soal itu? Karena ini agak serius nih. Oke. Tadi bunga kita kenapa lebih tinggi dibanding negara-negara lain? Meskipun tadi saya tanya ada nggak yang lebih tinggi? Nggak ada, menurut sepengetahuan dari Pak Said itu. Artinya ada hal yang janggal di situ. Anda mau sampaikan sesuatu? Iya. Saya justru lebih tertarik bertanya. Nah, yang ini, karena ini perlu diklarifikasi juga.
Ya kalau untuk soal itu mungkin Bang Said Didu punya beberapa data ya yang tadi disampaikan, ya mungkin saja juga begitu. Nah, ini ada info terbaru yaitu Bambang Tri, terpidana kasus ijazah palsu Jokowi, akhirnya bebas ya. Nah, Bambang Tri kemarin ya terpidana kasus ujaran kebencian yaitu ITE ijazah palsu Jokowi. Ijazah tidak pernah ditampilkan, dihadirkan di pengadilan, tetapi Bambang Tri dan Gus Nur akhirnya dipenjara, sudah menjalani penjara selama 4 tahun. Dan kemudian kemarin ya 17 Agustus Prabowo memberikan grasi kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, kalau pendukung-pendukung Jokowi ya mengetahui bahwa Bambang Tri bebas, dan ini semakin membuat mereka marah kepada Prabowo. Karena ya begitu banyak lawan-lawan politik Jokowi di pemerintah Prabowo akhirnya dibebaskan. Dan Bambang Tri juga melalui kuasa hukumnya mengatakan dia walaupun sudah bebas tetap tidak percaya dengan ijazah Jokowi asli. Artinya Bambang Tri ya akan speak up lagi terkait kasus ijazah Jokowi ini. Apalagi sudah ada Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismond yang pada akhirnya menulis buku white paper. Kita tahu ada 2 buku Jokowi undercover yang dikeluarkan oleh Bambang Tri. Kemudian menurut info Bambang Tri juga akan mengeluarkan buku Jokowi yang ketiga, yaitu Jokowi Undercover yang ketiga. Dan ini semakin membuat Jokowi ketar-ketir ya. Apalagi kemarin kita lihat Rektor UGM melakukan podcast internal UGM dengan mengatakan bahwa Jokowi alumni UGM, dan ini tidak membuat masyarakat netizen percaya dengan statement dari Ova Emilia. Bahkan salah satu akademisi yaitu Profesor Muzakir yang menanggapi apa yang disampaikan oleh Ova Emilia. Ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan 2 hal ya. Yang pertama dari statement dari rektoriat dan dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada, disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa, ini ya, mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi 2 instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di rektoriat tadi, yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya 1, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir. Itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu. Ini benar atau tidak? Malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya.
Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak Soal asli. Saya kira itu yang pertama. dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu, tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada, ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Oke, jadi bagaimana pembuktian dari keaslian ijazah ini jika tadi Prof mengatakan kedua instansi ini sama-sama tidak menunjukkan baik legalisir, bukti fotokopi ataupun dokumen yang otentik lah, Prof? Ya, saya kira kita sudah pada saat yang hampir bersamaan kita ada sampling ya, sampling kasus yang ada di Universitas Indonesia. Ini sampling aja, contoh perbandingan aja. Ketika ada seorang kandidat lulus doktor diragukan, ya, pada saat itu diragukan kelulusannya, proses pembentukannya, proses pengujiannya dan seterusnya itu, maka itu diselesaikan dengan cara akademik, ya. Saya kira bagus sekali itu. Apa cara akademik itu? Akhirnya dibentuk oleh tim namanya ya Dewan Profesor lah gitu untuk melakukan pengujian terhadap proses pendidikan yang bersangkutan sampai memperoleh gelar doktor, ya. Dan akhirnya benar diproses dan seterusnya oleh Dewan Doktor tadi dan hasilnya menyatakan diragukan dan seterusnya, maka muncullah surat-surat yang isinya adalah peringatan kepada pembimbingnya dan seterusnya, kalau tidak salah seperti itu gambarannya. Ya. Jadi ini menurut pendapat saya dari pihak UGM juga sama. Ini levelnya sudah rektor dan dekanat, ya. Kalau sudah levelnya rektor dan dekanat, semestinya Dewan Guru Besar, karena itu masih ada keraguan tadi, saya ingin sampaikan, ini masalah itu masuk ranah pidana di kepolisian, mestinya Dewan Guru Besar akan turun tangan untuk melakukan pemeriksaan, namanya adalah identifikasi atau verifikasi terhadap pernyataan rektor tadi, benar atau tidak benar, ya. Prinsipnya itu, ya, benar atau tidak benar dengan alat bukti yang ilmiah dalam satu konteks ini, ya. Istilah bahasa yang sekarang dikenal dengan scientific investigation. Jadi semuanya dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalau itu hasilnya, misalnya saja proses-proses itu hasilnya dinyatakan bahasanya oh tidak benar begitu, berarti ini kesimpulan akademis yang nanti akan diuji kembali kepada Dewan Rektor. Maka tim ini harus independen dan itu diuji oleh Dewan Rektor. Kalau itu Dewan Rektor menyatakan bahwa itu benar, berarti ya clear, semuanya proses clear. Tapi sebaliknya, kalau Dewan Rektor tadi tim independen sebagai tim independen tadi berdasarkan kajian ilmiahnya ternyata itu tidak benar pernyataan itu, berarti ada konsekuensinya. Pertama adalah kepada rektor yang membuat pernyataan yang tadi dikatakan bahwa pernyataannya bahwa lulusan dari UGM dan seterusnya, berarti kalau pernyataan itu tidak benar, berarti pernyataan itu harus dinyatakan tidak benar. Baik. Kalau pernyataan itu tidak benar, berarti produk yang dihasilkan ijazahnya juga tidak benar. Baik. Yang bisa menguji pertama verifikasi benar dan tidak benar itu ya pertama dan yang paling utama adalah Dewan. Kalau di UGM saya kurang tahu persis, yang pada umumnya tadi kalau membandingkan dengan UI itu Dewan Guru Besar gitu ya. Baik. Kita akan terus nantikan bagaimana proses kajian ilmiah ini, mudah-mudahan akan ada titik terang. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Muzakir sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Prof, selamat sore. Terima kasih. Bu Rektor, ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Pak Dekan, berarti yang dimiliki UGM sekarang ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi ya? Boleh saya lihat ya Pak? Semua dokumen yang berkaitan dengan itu sekarang ada pada kepolisian. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya.
Sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985 dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Jadi ini anehnya, pada hari ini kemarin ya, tepatnya 24 Agustus 2025, Profesor Rektor UGM Ova Emilia itu menyatakan bahwa Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program sarjana muda. Walaupun dia ingin mengesankan lulus sarjana juga. Ya, jadi kan? program sarjana muda, sarjana, lalu kemudian lulus sarjana di 5 November 1985. Nah, itulah yang menjelaskan kemudian ada 2 transkrip yang kemudian tidak koheren ya. 122 SKS dengan 88 SKS. Itu tidak koheren dan kuat dugaan kita, dan sudah kita lakukan investigasi juga, penelitian juga bahwa dan kita compare dengan transkrip asli dari sarjana kehutanan UGM itu patut sangat dipertanyakan, bukan hanya sekedar inkoherensinya tapi juga otentitas dari transkrip itu ya. Karena tidak seperti itu transkrip nilai, dan sampai dengan hari ini masih tidak jelas juga. UGM ini masih justru menurut saya tuh selain bikin blunder terhadap secara personal dari Ibu Ova Emilia sendiri ya, karena sekarang nih netizen sudah mulai mengaduk-ngaduk masalah-masalah pribadi beliau loh ya yang terkait dengan hukum. Nah, itu kan blunder secara personal ya, dan blunder juga secara universitas, secara kelembagaan itu blunder juga. Untuk apa Bu Ova ya menjadi tameng bagi Joko Widodo? UGM dengan merusak reputasi universitas yang salah tertua gitu. Dengan merusak reputasi UGM, universitas kita tercinta, alma mater kita tercinta, hanya untuk menjadi tameng dari seseorang yang berani podcast secara internal. Itu kan menunjukkan kalian takut. Kalian takut gitu loh. Keluar apa? Kelihatan mangki bobroknya. Semua nanti bisa dikorek orang gitu loh. Kalian nggak bakal bisa membungkam ini. Ya, jabatan kalian juga paling sebentar lagi gitu. Ya mungkin banyak profesor UGM yang sudah gerah sekarang ini. Ya. Kenapa nggak mengaku saja? Ya. Apalagi Rektor Ova Emilia tersandra kasus 29 miliar. Ya, BPR suaminya atau keluarganya itu. Ya, gagal bayar 29 miliar. Siapa yang membayar itu 29 miliar itu kalau sudah dibayar sekarang? Sementara LHKPN-nya, ya, Ova Emilia ini LHKPN-nya cuma 29 miliar. Apakah semua uangnya itu hartanya itu dijual untuk membayar gagal bayar bank BPR dari suaminya 29 miliar? Berarti harusnya miskin dia kalau itu semua bisa dia bayar gitu. Pertanyaannya, uang dari mana dia bayar itu? Jangan-jangan dari Pratikno, jangan-jangan dari Jokowi, makanya kau tersandera sekarang itu ya. Dari mana uang Anda itu membayar gagal bayar 29 miliar itu BPR suami Anda? Suami atau keluarga atau apa, nggak tahu saya. Katanya orang suami, yang penting terkait dengan Ova Emilia ini. Gagal bayar 29 miliar. Sementara laporan LHKPN Anda cuma 29 miliar. Berarti harusnya nol. Harusnya Anda sekarang ngontrak, tidak punya apapun. Kalau semua harta Anda jual 29 miliar itu untuk membayar gagal bayar BPR suami Anda itu. Kronologi LPS tuntut. Ya, ini dari CNN. 3 November 2022. Kronologi LPS tuntut ganti rugi Rektor UGM 29 miliar karena bank gagal. Ya. Lembaga penjamin simpanan dari CNN ini menuntut ganti rugi senilai 29 miliar kepada Rektor UGM, Ova Emilia, ya, Bambang Wahyudi, ada 3 orang ini, dan Jungcik